Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesempatan untuk menikmati pagi ini. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan dalam setiap amal kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada pagi yang penuh keberkahan ini, mari kita renungkan pentingnya menyambut setiap pagi dengan amal baik. Sebab hidup kita adalah kesempatan untuk menabung pahala yang akan bermanfaat di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai ayat 8. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarrah, maka niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa perbuatan sekecil apapun akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan remehkan amal baik, bahkan amal sederhana seperti menyingkirkan duri di jalan. Guru saya dahulu pernah berkata, lebih baik infak 1.000 setiap hari daripada 5.000 satu pekan sekali. Yang artinya, amal sederhana lebih baik namun dilakukan secara rutin itu lebih baik daripada amal yang besar namun dilakukan hanya sesekali. Maka memulai hari dengan amal kecil yang rutin akan membawa keberkahan dalam hidup kita. Misalnya, berzikir pagi, membaca Al-Quran walau hanya beberapa ayat, sedekah walau hanya berjumlah yang sedikit. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hidup ini sangat singkat. Hidup ini sangat singkat, waktu kita terbatas. Jangan biarkan waktu kita terbuang sia-sia hanya untuk melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Wal as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Maka dalam sisa waktu kita ini, jangan biarkan waktu kita berlalu sia-sia begitu saja. Gunakan waktu kita untuk berbuat baik, saling berbuat baik satu sama lain, mengisi hari-hari kita dengan kebaikan, memulai hari kita dengan kebaikan. Maka gunakan 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, waktu kayamu sebelum waktu miskinmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadirin para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk menambah kebaikan sekecil apapun. Jangan pernah lelah berbuat baik, karena kebaikan sekecil apapun akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba Allah yang terus istiqomah dalam melaksanakan kebaikan, dijauhkan dari kelalaian, dan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang beruntung. Terima kasih telah mendengarkan.
Cukup itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, itu adalah anak-anak kita tadi adalah anak-anak kita, insya Allah ke depan menjadi kader-kader penerus kita yang hari ini mulai berlatih untuk tampil di depan publik. Tentu di sana sini ada hal-hal yang terus perlu kita benahi dan kita tingkatkan. Di dalam surat Az-Zumar ayat nomor 9, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Muhammad, tanyakan kepada mereka, kepada masyarakat, kepada umat, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Sekalipun tidak ada jawaban langsung di dalam ayat itu, tetapi logika kita tentu bisa menangkap bahwa antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu itu tidak sama. Tetapi menjadi orang yang berilmu itu butuh proses. Proses itu harus dimulai dari sejak dini. Kemudian setelah berproses, berlatih. Dengan berlatih maka berikutnya nanti akan biasa. Karenanya kepada anak-anak kita yang telah berlatih untuk tampil, jangan pernah minder, jangan pernah grogi, ya, itu sudah biasa. Ketika Anda sudah berani tampil di depan, itu sudah sebuah kemenangan, sebuah keberhasilan. Terlepas dari ada kekurangan atau ada kelemahan, itu tidak masalah. Harus terus kita lanjutkan dan jangan pernah merasa berputus asa, ya, jangan pernah merasa berputus asa. Kami orang-orang tua menyambut baik kehadiran kalian semua dalam rangka berproses untuk menjadi orang-orang yang berilmu, supaya ke depan bisa melanjutkan bapak-bapak yang sudah sepuh, karena bapak-bapak yang sudah sepuh ini pada akhirnya juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karenanya maka sekali lagi berproses untuk menggali ilmu ini harus terus berlangsung, ya, harus terus berjalan, harus terus ditingkatkan dan harus semangat, tidak boleh gampang frustasi dan tidak boleh merasa cukup sampai di sini, tetapi harus terus berlanjut dan berlanjut. Dengan begitu maka fa insyaallah dari hari ke hari nanti akan ada peningkatan, akan ada nilai tambah dan ada kesempurnaan. Nah, karenanya para jamaah sekalian rahmatullah, kalaulah anak-anak kita tampil kemudian di sana sini masih ada kekurangan, maka itu harus kita maklumi. Tapi pada sisi yang lain kita harus terus mensupport agar mereka terus belajar dan belajar supaya ke depan bisa menjadi lebih baik dan bisa tampil menggantikan yang sudah sepuh-sepuh ini. Saya teringat akan hadis Nabi yang menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas au minal ibad. Sesungguhnya Allah kalau mencabut ilmu agama itu bukan kemudian mencabut secara serentak bebarengan, tidak. Walaki yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi kalau Allah mau mencabut itu dengan mencabut orang-orang yang berilmu, orang-orang yang alim, orang-orang yang
punya kapasitas atau lazim disebut dengan ulama-ulama kita. Satu persatu dicabut. Nah, kalau satu persatu dicabut, ya, kemudian walam yatruk aliman, lantas tidak ada orang alim, orang yang berilmu tinggal, tersisa, nah, maka di sana ittakhadhan nasi ru'usan juhalan, maka masyarakat akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak berilmu. Kalau orang-orang yang tidak berilmu kemudian dimintai nasihat, ya, ketika mereka itu meminta nasihat, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm, mereka akan kasih nasihat tapi tanpa dasar ilmu. Apa akibatnya kalau orang itu menyampaikan nasihat tanpa dasar ilmu? Wadallu wa adallu, mereka sesat, bukan hanya dirinya yang sesat, tapi orang-orang lain juga akan ikut sesat. Nah, tentu kita tidak berharap yang demikian itu. Maka proses regenerasi itu harus terus berlanjut untuk melanjutkan generasi-generasi yang sudah sepuh, yang sudah siap udur. Nah, mereka nanti yang akan menggantikan kita semua. Karena itu sekali lagi, kalau di sana sini ada hal-hal yang kurang, kita semua harus maklum dan kita harus terus melakukan pembenahan supaya ke depan bisa menjadi lebih baik. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan sebagai pelengkap untuk memberikan tambahan keterangan anak-anak kita, sebab semuanya sekali lagi butuh proses, tidak ada langsung jadi, tidak seperti membalik tangan. Tetapi semuanya itu sekali lagi butuh proses. Dan proses itu tentu di sana sini macam-macam. Kadang ada gangguan ini, gangguan itu, dan seterusnya. Tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Tapi dengan demikian maka insya Allah ke depan generasi-generasi yang siap tampil hari ini akan mengisi kekosongan yang dialami oleh orang-orang yang sudah udur untuk menjadi pengganti kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.